Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Ihya Ulumuddin juz 1 muqaddimah. Wa antadibu liqad'i ta'ajjubika rabi'an. Wa antadibu, dan aku bercepat-cepat, bersegera, liqat'i, untuk memutuskan, ta'ajjubika, herannya engkau, rabi'an, yang keempat, ayyuhal 'adhilu, wahai orang yang mencaci, al-mutaghali, yang berlebih-lebihan, ayyuhal 'adilu, wahai orang yang mencaci, al-mutaghali, yang berlebih-lebihan di dalam mencaci, min baini zumratil jahidin, dari kelompok orang-orang yang ingkar, al-musrifu, yang israf, yang berlebih-lebihan, fit taqri'i, taqri' adl sama ya, mencaci, di dalam mencaci, wal ingkari, dan ingkar, min baini tabaqatil munkirin, dari tabaqah orang-orang yang ingkar, kelompok-kelompok orang-orang yang ingkar, al-ghafilin, yang lalai. Ini dalil bahwa Imam Ghazali itu banyak musuh, banyak yang membenci beliau. Bahkan fi zamanihi, di zaman beliau sendiri, wa ba'da wafatihi, dan setelah beliau wafat, wa ila zamanina hadha, dan sampai zaman kita ini orang yang ingkar kepada Imam Ghazali selalu banyak. Dan itu biasa ya, kan di Bukhari kalau nggak salah itu, la ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta illa udiya, kan ada itu di Sahih Bukhari. Tidak ada orang yang mendatangkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia dimusuhi. Jadi kayak apa ya? Kayak mau tidak mau terjadi itu. Kalau orang nashrul ilm dan dia diakui Allah, kalau meminjam bahasanya Syekhuna Abu Yahya, Rasulillah. Jadi Nabi SAW Rasulullah, meninggal. Rasulillah, utusannya Nabi Muhammad, yakni khalifatuh sahabat. Rasulillah tabi'in, terus sampai ke kita. Itu yang asli, yang memang khalifatul Rasul pasti mengalami itu. La ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta illa udiya. Harus itu. Mau tidak mau. Kayak mulazamah ya. Suatu yang tidak lepas daripada nashrul haq. Ya kalau mau berpikir Imam Ghazali aja yang sudah bahr, lautan ilmu, bahr fil wilayah, lautan di dalam kewalian, nggak ada cacatnya lah, lengkap, tetap dia dimusuhi. Falaqad halla, maka sungguh-sungguh halla, terlepas an lisani, dari lisan saya Imam Ghazali, uqdatus somti, ikatan diam. Maksudnya asalnya beliau itu tidak mau berbicara. Kan jelas riwayatnya Imam Ghazali ya, riwayat beliau mengarang ini kan setelah perjalanan panjang ya. Jadi beliau mengarang Ihya itu setelah beliau keluar dari Nizamiyah, tempat beliau mengajar, kemudian siyahah di padang pasir,
musafir di padang pasir, lama tafakkur, dan gak bawa apa-apa itu. Gak ada tajrid wa tawakkul, gak bawa apa-apa, ya tawakkal ala Allah. Kemudian khalwah dulu bertahun-tahun, setelah beliau wusul ilallah baru kan kembali ngajar terus ngarang Ihya. Nah, berarti aslinya beliau sudah wasil ilallah. Orang yang wasil ilallah itu tidak betah bicara dengan makhluk. Man ista'nasallah istauhasyan nas. Siapa yang telah merasakan manisnya dekat dengan Allah, dia akan merasakan wahsyah, sepi, nggak enak, sumpek kalau berbicara dengan orang. Nah, kenapa Imam Ghazali akhirnya berubah berbicara? Nah, ini diterangkan oleh beliau. Padahal beliau sudah ma'allah, wasil ilallah. Falaqad halla an lisani uqdatus samti wa tawwaqani uhdata. Jadi maf'ul ini masih. Ini ya maf'ul, uhdata maf'ul, kila data masih mansub semua, la fa'ilnya ini ma anta muthabirun alaih. Falaqad maka sungguh-sungguh halla telah terlepas an lisani dari lisanku uqdatus samti, ikatan diam. Wa tawwaqani dan mengalungi aku uhdatal kalam, kesanggupan berbicara. Wa qiladatan nutki dan kalungnya berucap. Ini baru fa'il. Apa? Ma anta muthabirun alaihi minal ama an jaliyatil haq. Apa-apa yang engkau melanggengkan daripada kebutaan dari terangnya kebenaran. Kalau bahasa bahasa ringkasnya, karena saya melihat umat ini buta daripada kebenaran, tidak menemukan kebenaran. Jadi ya mau nggak mau ini harus terjun, harus dakwah. Tapi kalau saya ya, pendapat saya ini, saya yakin, seyakin-yakinnya Al-Imam Al-Ghazali ini pasti mendapat isyarah minallah wa rasulih. Tahu dari mana saya? Kok Imam Ghazali muncul lagi berdakwah ba'dal isyarah, dari yang di depan tadi itu. Kembali ke depan ya. Wa astakhiruhu ta'ala thalithan. Kan istikharah dulu beliau ini. Fi man ba'atha lahu azmi min tahriri kitabin fi ihya'i ulumiddin. Masa sekelas Imam Ghazali istikharah enggak dapat isyarah kan enggak mungkin kan. Pasti itu, hanya enggak diceritakan aja. Atau kita belum ketemu riwayat isyarah apa yang diterima Al-Imam Al-Ghazali sampai beliau menulis Ihya Ulumuddin. Dan supaya diingat, Imam Ghazali mengarang Ihya Ulumuddin, semua itu 4 jilid sudah ada di kepala beliau sebelum beliau menulis. Itu perlu difaham. Jangan dikira seperti pengarang-pengarang zaman ini. Pengarang-pengarang zaman ini kan mau ngarang mikir dulu apa yang mau dicatat ini. Dalilnya cari dulu. Cari kitab sana, kitab sini, ditasih, tanya sana, tanya sini, baru dicatat. Bukan begitu Imam Ghazali itu. Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Alim bil ulum syar'iyyah dan alim bil ulum al ma'rifah. Jadi ya alim, ya arif, wasil. Luar biasa. Saya belum ketemu memang isyarah apa yang beliau terima sampai mencatat Ihya. Kalau untuk menjadi mujaddid sudah ketemu riwayatnya saya. Memang beliau ingin mentajdid agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah kalau kata Syekh Ali Jum'ah, dari namanya aja sudah kelihatan kalau beliau ingin mentajdid. Ihya'u ulumiddin, ihya gitu. Menghidupkan sesuatu yang telah mati. Maknanya tajdid. Fi mahalluh radhiyallahu ta'ala anhu. Wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab bi asrarih fid darain 'ala ad-dawam. Amin.
ma anta muthabirun alaihi minal ama an jaliyatil haqqi ma'al lajaj, beserta masuk fi nusratil batili, di dalam menolong kebatilan, wa tahsinil jahli, dan membaguskan kebodohan, wa tashghibi, dan menggerakkan keburukan. At-tashghib tahyijus syarr, menggerakkan keburukan. Alaman, atas orang, athara, yang mendahulukan, an-nuzu'a qalilan, mencegah nafsu, qalilan sedikit, an marasimil khalqi, daripada pengadatan makhluk, adat-adatnya makhluk. Wa tahsinil jahli wat tashghibi ala man athara an-nuzu'a qalilan. Sini ada tanbih di idhaf. Wa ma wujida fi ba'din nusakhi bil ghaini al-mu'jamah khata'un li fasadil ma'na. Jadi kalau ada ihya yang alaman atharon nuzu, ditulisnya alaman atharon nuzugha, itu keliru ya, yang benar yang ain. Ini yang sahih, alaman atharon nuzu'a fil ain. Wa ma la mailan yasiran an mulazamatir rasmi, dan dia condong dengan condong yang sedikit, an mulazamatir rasmi, daripada menetapi tanda, ilal amali, untuk mengamalkan, bimuqtadal ilmi, dengan apa yang diminta ilmu, tama'an, karena dia ingin, fi naili, untuk memperoleh, ma ta'abbadahullahu ta'ala, daripada apa-apa yang Allah Ta'ala bisa kita beribadah kepadanya, bihi min tazkiyatin nafsi, daripada mensucikan jiwa, wa islahil qalbi, dan memperbaiki hati, wa tadarukan, dan menyusuli, li ba'dhi ma, sebagian apa-apa, farata, yang ia tafrid, ia ceroboh, min idha'atil umri, daripada menyia-nyiakan umur, ya'san, min tamamit talafi wal jabri, wan hiyazan, an ghimari man qala fihim sahibus syar'i salawatullahi alaihi wasalamuhu, ashaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu subhanahu bi'ilmihi. Ya'san, karena putus asa, min tamamit talafi, daripada sempurnanya menyusuli, talafi menyusuli, wal jabri, dan nambal, wan hiyazan, dan menjauhi, an ghimari, dari kerumunan, man, orang, qala fihim, yang bersabda tentang mereka, sahibus syar'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawatullahi alaihi wasalamuhu, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu subhanahu bi'ilmihi. Paling sangatnya azab pada hari kiamat adalah ulama yang Allah Ta'ala tidak memberikan manfaat bagi ilmunya. Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wathan. Ada yang baca min qabli 'ubbadil wathan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'.
Wa min khususiyatil Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu taala anhu. Salah satu khususiyahnya Habib Abdul Qadir itu, sebagaimana saya dengar dari murid dan dari muhibbin beliau, itu ilmu yang diajarkan Imamul Habr itu nggak ada yang tidak nafi, subhanallah. Jadi terkenal itu. Bukan dari satu riwayat ini saya dapat, banyak. Baik dari murid atau orang yang alami beliau. Dan itu musyahad, nyata terbukti. Talamidul Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih rata-rata kalau tidak mengajar ya ceramah, ngarang, masyhur ada. Turun ke Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Ya begitu. Nah, ini riwayat saya dengar, mungkin pernah saya ceritakan, tapi tidak apa-apa diulang. Saya dengar ini dari Ustadz Soleh Al-Idrus, kakak saya. Beliau dengar dari Ami Bagir kalau nggak salah, atau Ahad Talamidul Imam Al-Habr. Ada Ami Bagir Muladawila atau Ustadz Alwi. Ahaduhuma. Al-muhim min Talamidul Imam Al-Habr. Jadi ada satu orang seumuran dengan Imam Al-Habr. Min aulad Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Bukan Habib Muhdar ya. Kalau Habib Muhdar muridnya Imam Al-Habr. Al-Habib Muhdar bin Muhammad Al-Muhdar, yang wali itu yang di Bondowoso, itu mondok di Imam Al-Habr kalau itu. Memang belajar. Wallah alam ayam Imam Al-Habr di mana itu. Yang penting Habib Muhdar min talamid Imam Al-Habr. Akhuh berarti, salah satu saudara beliau. Tidak disebutkan namanya. Itu sampai nginep di tempat Imamul Habr ngajar. Penasaran beliau ini. Kenapa ini ilmunya Habib Abdul Qadir ini kalau orang udah taklim kok nafi? Santrinya itu manfaat ilmunya. Padahal takrir yang dipakai Imamul Habr, cara mengajarnya cara mengajar tarim, ulama tarim. Anaknya Habib Muhammad Muhdar ini makanya komentarnya tagrir adi. Beliau alamah juga. Teman-temannya Habib Abdul Qadir. Jadi tagrirnya Imamul Habr itu menurut penilaiannya anaknya Habib Muhammad Muhdar ini ya tidak beda dengan takdirnya Habib Alwi bin Syihab, Habib Ali Habsyi, Habib Ahmad bin Hasan, ya ulama-ulama sana lah, ulama-ulama yang keluaran tarim. Tapi kok beda ini, kok nafi? Akhirnya sebelum subuh katanya bangun ini Imamul Habr, enggak sampai berapa jam gitu. Jadi katanya ngangkat tangan, itawajjah ilallah, doakan talamidu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, terus didengerin pelan-pelan, kan ada suaranya itu, didengarkan. Akhirnya beliau bilang, hadas sabab, kan. Ini sebabnya ini. Kenapa murid-murid Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih ini ilmu nafi? Ini gara-gara ini. Tawajjuhat sahariyah. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih bertawajjuh kepada Allah waktu sahar li talabatih. Ini sebabnya ini. Karena itu siapapun yang mendengar suara saya ini, kalau Anda punya anak, punya murid, ingin menjadi ahlul khair, jangan berpegang dengan ceramah Anda kepada mereka, dengan nasihat Anda kepada mereka, dengan ta'lim Anda kepada mereka. Tapi berpegang, bangun malam, tawajjuh, mohon kepada Allah. Kesana yang kenceng itu. Wa aslih li fi dzurriyyati, wa aslih li fi talamidhi, wa aslih terus, wa aslih fulan. Saya juga pernah cerita kan, ada satu kiai itu yang yashku ila syaikhih,
tentang kenapa santri-santri saya kok nakal. Kitab yang diajarkan sudah kitab salaf. Udah cara adat udah lengkap lah. Guru yang bisa baca kitab sudah, pelajaran kitab-kitab salaf ya sudah. Tapi kok nakal-nakal ini keluaran saya ini. Di mana? Kata Kiai wa adzun huwa min auliyaillah yang di Sowane itu dibilang itu saja yang kamu kerjakan itu, ngajar ini. Iya, keliru. Bangun sebelum subuh. Minta kepada Allah Ta'ala supaya santri-santri saya menjadi baik. Tersadar ini si Kiai ini, oh iya, belum saya lakukan itu. Raja ila ma'hadu, dia kembali ke pesantrennya, dikerjakan. Nangis kalau sebelum subuh minta kepada Allah Ta'ala, baikkan santri-santri saya, baikkan anak-anak saya. Nah, dilihat setelah beberapa hari atau beberapa minggu, berubah itu. Memang berubah. Tahassan, menjadi baik. Ada perubahan, iya tidak ujuk-ujuk jadi wali semua, ya enggak begitu. Tapi ada perubahan. Akhlak menjadi baik. Keinginan ibadah santri-santrinya menjadi baik. Kekasaran kalau bicara kepada guru, kepada teman, berubah. Ini athar tawajjuhat sahariyah. Bertawajjuh kepada Allah Ta'ala waktu sahar. Itu memang mustajab. Yang dibilang oleh wali-wali dari Tariqah Al-Ba'alawi, di kitab-kitab mereka dari Tariqah Alawiyah itu dibilang iksir. Jadi nggak ada bandingannya, sudah ibarat batu merah delima. Waktu sahar itu iksir. Cari waktu yang kayak gitu nggak ada di situ. Ibarat pedang itu tajam gitu untuk memutuskan akhlak yang tidak baik dari anak, dari santri, untuk memutuskan hajat-hajat yang tidak gobol, untuk memutuskan bagi yang punya hutang-hutang yang tidak terbayar. Utlubu minallah waqta sahar. Ada lagi, saya ingat ini, mumpung ingat. Kan wahid minat talamid yashku ila syaikhihi gillatal fahm. Ada ba'du talamid mengeluh ke gurunya, pemahamannya susah memahami kitab. Hatil kitab, kata Syekh, mana yang kamu gak paham mana? Nah, sudah kasih tanda. Raji'uh waqta sahar. Coba ini nanti waktu sahar kamu ulangi mutola'ah. Yang tadi kamu gak ketemu, gak paham-paham tuh, mutola'ah siang, pagi, atau sore. Nanti waktu sahar bangun, boleh. Dia amalkan, faham, datang itu faham. Infatah lahu. Oh ini maksudnya. Jadi ajaib memang waktu sahar. Makanya sebodoh-bodohnya orang yang jam 3 malam tidur. Bahlul ada. Waktu ajaib ini. Itu juga udah telat. Kalau bisa 2:30 udah bangun. Syukur-syukur 2:30. Paling tidak jam 3 itu sudah di musola, di sajadah. Mau dipakai mutola'ah ya ba'da tahajud jelas ya. Qumil lail. Tahajud, qiyamul lail. Kalau santri ya pakai mutola'ah, yang banyak dosa pakai istighfar, yang kangen sama Allah baca Quran, yang kangen sama Rasulullah SAW baca salawat, yang ada hajat minta kepada Allah, itu sayang-sayang itu. Dan dikasih gratis oleh Allah Ta'ala, balash, dikasih gratis setiap hari. Yaumiyan. Iftahu qulubakum. Gratis setiap hari diberikan cuma-cuma oleh Allah Ta'ala. Waktu sahar. Di ayyi syai'. Yang sedang kepepet hajat duniawiyah ya bisa beres di situ. Sakit pingin sembuh itu ya waktunya minta di situ. Anak tidak baik didoakannya di situ. Pemahaman susah ya di situ. Wa masyayikhuna adraknahum, tidak ada yang tidur waktu sahar. Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih riwayatnya jelas. Tidak pernah tidur waktu sahar.
Syekhuna Imam tahu sendiri malah saya itu. Habib Abdullah bin Abdul Qadir, Syekhuna Buya Yahya. Wa ulama-ulama zaman sekarang yang saya sempat sowan kepada beliau Habib Zain, saya tahu betul. Saya pernah nginep di pesantrennya kan. Gak ada waktu sehari namun Habib Umar bin Hafidh, kakaknya itu Habib Masyhur, Habib Salim. Waktu saya di Habib Zain, kebetulan Habib Salim lagi di situ juga. Tahu saya itu naik bis kan ke Haram kalau sebelum subuh itu. Gak ada yang tidur waktu sahar. Karena beliau-beliau itu eman, sayang-sayang ini. Ini luar biasa ini. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli qiyamil lail, min ahli al-qiyam waqt as-sahar. Ala ad-dawam fi lutuf wa afiyah bila mihnah dunya wa akhirah. Wa la'amri, dan aku bersumpah, annahu la sababa, sungguhnya tidak ada sebab, li israrika, terus-terusnya engkau, alat takabburi, atas sombong, illa da'u, kecuali penyakit, alladhi amma, yang meratai, al-jammal ghafira, orang banyak, bal bahkan syamila, meliputi, al-jamahira, jumhur, orang-orang besar, minal qusuri, daripada pendeknya berfikir, an mulahadati, daripada mengawasi atau melirik, mulahadah melirik, dzirwati, puncaknya, hadzal amri, perkara ini, wal jahli, dan bodoh, bi annal amra iddun, sesungguhnya perkara ini adalah perkara yang sangat tinggi, wal khatba jiddun, dan bencana ini amat sangat, wal akhirata, dan akhirat, mukbilatun, menghadap, wad dunya, dan dunia, mudbiratun, akan mundur, maknanya akhirat akan kita datangi, dunia akan kita tinggalkan, wal ajala qarib, ajal itu sangat dekat, was safara, dan safar, perjalanan menuju Allah, perjalanan menuju akhirat, ba'idun, sangat jauh, wazada, dan bekal, tawfifun, sangat sedikit, wal khatara, dan bahaya, azimun, sangat besar, wat tariqa, dan jalan, saddun, buntu, tertutup, wa ma siwal khalis, dan apa-apa selain perkara yang murni, liwajhillah, karena ridha Allah, minal ilmi wal amal. Wah, ini sulit ini, ikhlas ini. Allahumma ja'alna min ahli al-ikhlas. Allah ja'aluna wa iyyakum wa talamidana wa auladana, banatina, wa man ta'allaqa bina, wa man akhadha anna, wa man sami'a kalamana min ahli al-ikhlas, ظاهرا وباطنا, وسهد الإخلاص في الأعمال وسائر الأبوال والأحوال. Jadi biasakan kalau beramal apapun itu diulang niat. Jadi ada niat yang buat seumur hidup. Ini sudah pernah saya terangkan, saya ulangi lagi ya. Ayu amal min amalil khair, kayak taklim, ngaji gitu. Niat, ya Allah, saya niat ngaji ilmu yang mendekatkan kepadamu sampai akhir umur saya. Diniati, itu ada pahalanya sudah niat seperti itu. Ya Allah, nawaitu talabal ilmi yang yuqarribuni ilaika, sampai saya mati, imtithalan li amrika, karena melaksanakan perintah Allah. Itu kan sudah latihan ikhlas itu. Tapi ini diulang. Ibadah sunnah diniati dari sekarang, ya Allah, semua ibadah sunnah saya, ibadah wajib saya, semua yang akan datang saya niati sekarang, imtithalan di amrika. Semua sedekah saya, semua dijadikan satu, itu dikumpulkan. Tapi setelah itu dilatih lagi, setiap mau ngaji niat lagi.
Makanya ada nawaitu ta'allum itu. Tiap mau taklim diulang lagi. Dilatih. Kenapa taklim? Imtithalan li amrillah. Kenapa ceramah? Imtithalan li amrillah. Kenapa tahajud? Imtithalan li amrillah. Dibiasakan di ajrillah. Nah, nanti Allah Ta'ala melihat kita selalu usaha, dikasih futuh nanti kan. Dibuka betul-betul, bukan hanya di lisan, bukan hanya di gerakan hati ngomong, tapi asli min dakhilil qalb. Sebab ikhlas itu bukan hati kita baca. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala, nawaitu soma ghadin lillahi ta'ala, usolli lillahi ta'ala. Itu mulut sama hati baca belum ikhlas itu. Ada rasa, ada dzauq. Yafhamuhu man futiha fi hadzal amr. Allah yaj'aluna wa iyyakum min ahli al-futuh wal munuh wal rusuh wal ikhlas, salahat qalb wal jasad ar-ruh. والتوبة النصوح وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.